Udah cukup. Ternyata hidup saya malah kosong loh. Saya ngerasanya kayak hidup saya udah gak ada dampaknya apa lagi. Sekarang saya cuma hidup untuk menyambung hidup, untuk jalan ke luar negeri, untuk apa sih? Saya ngerasa kayak kagak hidup. Kosong, bener-bener kosong gitu. Hampir balik stres levelnya kayak waktu zaman saya kecil. Bener-bener saya saking stresnya tuh saya gak mau pegang handphone. Saya kan kerjanya ngajar marketing. Jadi udah sebulan saya misalnya jadwal ngajar 2 kali, 3 kali. Udah saya ngajar 2-3 kali, abis itu saya handphone kagak pegang lagi, bodo amat. Karyawan nanya, Mas Adit ini kenapa ngilang? Saya bilang udah kerjain dulu aja apa yang bisa dikerjain, saya ada urusan dah. Terus nanti pas saya lagi ngobrol sama istri tiba-tiba saya suka nangis. Hal paling konyol adalah yang agak membantu otak saya ngajak istri main capsa kartu. Remi, ayo main dah. Itu agak bikin otak saya agak sedikit cair gitu. Istri saya tuh saksi nyata tuh, kamu kenapa katanya. Saya kagak tahu. Di situ saya ngerasa bahwa lucu ya. Saya pikir sukses itu kalau saya bisa berdampak buat keluarga saya. Terus setelah capek kok nggak ada lagi. Ternyata nggak tahu, mungkin ya. Saya baru tahu ada namanya poor hero syndrome lah segala macam. Sederhananya saya ngerasanya kayak nggak punya goal buat hidup kalau nggak ada dampak yang bisa berguna buat orang. Nah di situ saya mulai mikir oke, saya harus punya satu project nih. Project apapun itu ini bukan buat nolong mereka, jujur ini buat nolong saya. Jadi please help me, help you help me. Nah bagaimana gitu? Please help me, help you help me. Jadi saya bikin sekolah gratis. Sampai sekarang kagak ada IG-nya, kagak ada apanya. Di daerah Tanjung Duren depan kali, samping Frano Refleksologi ada sekolah TK Akasa. Muridnya ada 20 orang. Terus ya pokoknya apapun yang saya rasa ini berdampak, itu bikin saya kayak punya tujuan hidup. Nah itu paralel bikin saya jadi semangat kerja, semangat nyari duit. Karena saya tahu duitnya saya bisa pakai buat apa nih. Walaupun saya tahu persis, kalau ditanya orang kenapa kamu bikin ini, jujur sama sekali gak punya tujuan yang mulia. Tujuan saya seenggaknya saya bisa hidup. Saya pernah cerita gini ke satu sahabat keturunan India, Bro Sunil Tolani. Bro Sunil dengan apa adanya gitu ya ngomong, Dit, don't be too selfish bro. Ya itu, tapi saya sadar, tapi saya memang benar-benar selfish banget. Saya ngelakuin itu pun karena saya harus punya tujuan buat hidup. Kalau nggak ada begitu saya benar-benar kagak ada tujuan hidup.